Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marhendra Silva dari kelas 4A Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hawalah. Nah, di sini saya akan mengangkat 5 poin, yaitu yang pertama, pengertian hawalah. Yang kedua, macam-macam hawalah. Yang ketiga, contoh hawalah. Yang keempat, hadis hawalah. Dan yang kelima, landasan hukum hawalah. Yang pertama, pengertian hawalah. Hawalah yaitu utang dari orang yang berhutang dialihkan ke orang lain untuk menanggungnya dan wajib dilakukan. Dalam istilah Islam, menyebutkan dengan beban utang dari muhil atau orang yang berhutang dengan cara memindahkannya ke tangan muhallalih atau orang yang berkewajiban membayarnya. Hawalah terdiri dari 2 macam. Yang pertama, hawalah mutallaqah. Hawalah mutallaqah terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajiban bayar hutangnya kepada pihak ketiga tanpa didasari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Yang kedua, hawalah hak. Hawalah hak adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti. Yang bergantian adalah piutang. Contoh hawalah. Contoh hawalah skema ini yakni seorang individu A berpiutang kepada pihak B sejumlah 2 juta. Sementara pihak B berpiutang kepada pihak C sebesar 2 juta. Kemudian pihak B mengalihkan haknya untuk menuntut piutang yang ada di pihak C kepada individu A sebagai ganti pembayaran utang pihak B kepada pihak A. Tentang hawalah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Zanab dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menunda bayar hutang bagi orang yang kaya adalah kezaliman, dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikut. Landasan tentang hawalah. Landasan hawalah ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah menulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 2 laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang perempuan di antara orang yang kamu sukai daripada saksi yang ada, agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis disebut, begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.